warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menguap bersama sahabat saya Ki Bambang Liwung Lumaksa untuk mengungkap sejarah yang ada di wilayah kita, khususnya di Jipang Panolan. Silakan Ya, Pak Ki Bambang Lumaksa, saya persilakan. Nah, sebelumnya salam untuk para nabi, para sesepuh, para si pinisepuh. Kita mau uri-uri budaya yang ada di khususnya di Cepu dan sekitarnya, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Tuh. Nah, saya mau cerita di Jipang. Jipang Silakan. adalah tempat yang sangat sakral, Betul. di mana banyak dikunjungi para wisata untuk melihat situs yang ada di Jipang. Jipang pada zaman dulu di bawah Pangeran Haryo Penangsang, Kesatria Sakti, Ya. dengan kudanya bernama Gagak Rimang. Itu pun juga kuda yang amat pandai, di luar dugaan. Di samping Pangeran Haryo Penangsang itu sakti, Gagak Rimang juga luar biasa. Pak Ki Bambang, saya mau tanya, apa benar itu kendaraannya Jipang Panolan itu apa Gagak Rimang namanya? Ya betul, Gagak Rimang. Terima kasih. Dilanjut lagi Pak Bambang. Silakan. Kerajaan Jipang itu merupakan kerajaan yang sangat terkenal, juga mempunyai transportasi utama pada zaman itu, yaitu Bawangan Solo. Di Jipang itu juga terkenal dengan namanya Bengawan Sore. Tolong Pak, saya ingin bertanya sama Ki Bambang di Lumansa. Apa benar katanya di Jipang itu mengambil sesuatu ada dampaknya? Nah, begini ya. Kalau di khususnya di Jipang itu ya, jangan sekali-sekali mengambil barang yang bukan haknya. Betul. Kalau sembrono, ya, dianggap tidak tahu sopan, bisa jadi orang tertentu mengambil barang di situ, bakalan tidak bisa pulang. Dan hanya berkutat di lingkungan itu, walaupun inginnya kemana. Misalnya pulang, bakalan nggak bisa pulang. Mitosnya kayak gitu ya, Ki. Ya, Silakan betul. lanjut lagi, Pak Ki. Jadi kita itu bicara Jipang, kita bukan berarti kita mengetahui segalanya. Kita juga masih dalam tahap belajar. Nah, kita uri-uri, kita gali apa yang ada di Jipang Panolan, sehingga anak cucu kita besok kelak di kemudian hari juga tahu leluhur kita yang ada di situ dan yang pernah memimpin di kerajaan Jipang Panolan. Jadi apa posisinya di Jipang itu dekat Bengawan Solo? Iya dekat, sangat dekat sekali. Ya, jadi nggak jauh dari lokasi situ ya? Oke. Iya nggak jauh. Coba terus lagi. Aku pengen tahu ceritanya selanjutnya. Jadi waktu perdagangan yang di Jipang itu ada yang sebelah selatan tuh khusus, kalau sekarang ya tambangan ya, tambangan. Ibaratnya kalau di pantai ya dermaga gitu. Oh, tempat transportasi lah ya, Iya. dulunya kayak gitu, zaman kerajaan gitu. Kan jalan utama dulu kan di samping pakai kuda kan pakai kapal, perahu. Perahu. Transportasi di
Bengawan gitu. Ya, Bengawan. Untuk perdagangan zaman Untuk dulu. perdagangan, betul. Betul sekali. Ya, dilanjut lagi Pak. Terus gimana lanjutnya acara ini, cerita yang diketahui Ki Bambang? Coba, apa benar di situ ada makam? Ah, betul itu. Itu kira-kira ada berapa Pak? Itu yang di Mori itu ya, itu perkiraan ada 1, 2, ada 5 itu di dalam. Oh, 5. Ya, Yang dipakai Mori putih itu? ya, Ditutup yang ya? di dalam itu. Itu ada makam yang paling panjang Pak kayak. Terus Iya. di depan aja satu, terus di belakangnya yang ada Mori itu juga ada. Itu yang disakralkan yang dari Mori itu. Gitu. Jadi di situ ada leluhur kita yang ada di Nyibang Panolan. Itu kan ada apa? Kayaknya ada makam yang paling panjang di situ, ya kan? Apa itu tempat dulunya? Apa itu pesanggerahan atau memang makam di situ? Karena aku juga belum apa benar. Kalau menurut saya itu ya memang di situ makam. Ya. Karena itu masih dalam apa itu lingkup politik ya. Jadi semua itu masih dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Harus kita tahu seorang pemimpin, kalau orang tertentu ya, pemimpin itu sangat dirahasiakan supaya tidak dicuri oleh penjajah atau pihak musuh untuk membuat malu rakyat. Itu. Jadi jangan sampai makam-makam itu diketahui nama-namanya. Gitu. Tahu ya? Maksudnya ya. Tahu. Berarti itu sebagai kayak aib gitu yang nggak boleh diungkap. Betul Pak? Ya, Oke. diungkap bisa hanya untuk pribadi misalnya. Jadi jangan sampai, kalau zaman dulu nggak boleh itu, karena nanti dicuri bisa itu untuk mempermalukan rakyat di situ. Jangan sampai Diungkap. diungkap, harus dirahasiakan. Jadi itu termasuk di Jepang itu sejarah besar ya Pak, dari kerajaan Pajang, apa betul? Ya betul. Jadi masih apa di sini tuh masih banyak apa mestis-mestis yang banyak mungkin di lingkungan Cepu sini, betul? Masih banyak, makanya tidak boleh sembarangan. Utama di Jepang juga nggak boleh sembarangan kita. Harus permisi, harus sopan. Ya, pengen sekedar tahu aku. Memang kita sama belajar. Ya, memang kita sama-sama belajar ya. Jadi kita Pengen tahu mengungkap untuk sejarah di kita wilayah. mencarilah kebenarannya bagaimana. Iya. Jadi dalam hal ini kalau memang baik, ambillah sisi baik. Yang sisi buruk buang aja. Kita belajar untuk menuju kebaikan, untuk menuju ketentraman, untuk menuju kedamaian, khususnya untuk Nusantara. Jadi kita itu sebagai manusia di lokasi kita kok sampai nggak tahu kan kebangetan. Ya. Betul nggak Ki kayak gitu? Ya memang kita ya makanya perlu kita mengungkap sedikit demi sedikit. Nah, jadi nanti Kita sambil nyantai aja Ki. anak-anak Nggak usah paneng ya Ki. anak-anak kita, Ya, betul. generasi yang akan datang, biar juga tahu dan mau uri-uri budaya. Jangan sampai dicuri budaya kita oleh Orang lain. negara luar atau gimana gitu. Seperti yang sudah pernah terjadi. Jadi kita punya sejarah itu harusnya diuri-uri kayak gitu. Diuri-uri juga untuk mempersatukan semua warga Indonesia. Untuk mempersatukan itu. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran terdahulu perlu dipelajari Agar untuk pedoman ke depannya supaya kita tidak mengalami
permainan adu domba. Jadi bisa nanti keturunan kita dari anak-anak kita bisa biar tahu sejarah bahwa di Cepu itu ada leluhur kita yang ada Leluhur di sana. kita, ya. Leluhur yang dulunya memang Sakti Mandraguna. sakti juga babat, ya, babat untuk menuju era keemasan. Jadi di Cepu itu kayak saya pernah jalan-jalan itu kayaknya itu banyak sekali gitu loh. Jadinya itu di Jepang itu mitosnya kayak gitu. Jadi aku sendiri juga pengen tahu. Nah, ketemu temen namanya Ki Bambang. Nah, sekarang aku pengen tanya sama Pak Bambang sejarahnya sebagian dari situ apa gitu loh tadi kayak gitu. Kalau sejarahnya yang inti itu ya Jepang itu seperti Pangeran Aryo Penangsang itu terkenal dengan kesatrianya. Kenapa dia terkenal kesatria? Dia itu seharusnya menyuruh patih atau prajuritnya untuk menghadapi sesuatu. Karena dia merasa bertanggung jawab atas semuanya, maka dia yang tampil untuk menyelesaikan segala masalah yang rumit di luar nalar. Yang rumit di luar nalar. Jadi tidak bisa kita kemampuan orang lain tuh nggak bisa tahu gitu maksudnya. Mungkin yang sugesti apa-apa gitu loh. Iya. Nggak sembarang orang gitu maksudnya. Nggak sembarang, iya, nggak sembarang. Makanya Jadi- kalau di Jawa itu kan pasti ada lah ya. Iya. Kalau temanten harus bawa kerisnya kan dihias dengan ronce yang itu apa namanya kembang melati. Oh, Itu yang menandakan lambang lambang tanggung jawab, lambang kesatria, lambang kejujuran. Yang di, Ada situ. seperti keris itu yang ditato Iya. dikasih bunga-bunga itu. Iya. Itu namanya kebesaran ya untuk orang Jawa mungkin. Betul. Betul. Untuk kebesaran, nah senjata itu sebetulnya begini ya, senjata atau pusaka itu sebetulnya tidak untuk perang, ya perlu diketahui. Senjata itu tidak untuk perang, itu merupakan ageman, ya. Ageman atau kelambi? Ageman adalah sesuatu Iya Pak. juga pendamping kekuatan. Jadi manusia punya Tuhan, dia harus berdoa sesuai agamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau Islam ya mesti Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. kalau saya bisa nyimpulnya kayak gini Pak. Kalau kamu ya Nasrani yang benar, kalau Islam yang benar kayak Iya. gitu. Jadi kalau orang yang agamanya kuat, tentu dengan siapapun itu berbicara juga sopan, juga menghargai orang lain, juga mengesampingkan kepandaiannya. Jadi seseorang kalau bicara itu harus tahu itu yang dirembuk dan orang-orang tertentu. Jadi jangan kita merasa pandai, akhirnya tamunya supaya Sakit. dipinteri kan nggak boleh. Kita harus sama-sama Iya, kita saling nggak ada- ibaratnya saling belajar gitu. Iya, kita tuh nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Kita tuh sama-sama belajar kan gitu. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya Kayak- kekurangan. Nah, itu dipadukan untuk mencapai suatu kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. gini kalau saya ya. Jadi setiap manusia tuh punya makom sendiri. Punya makom Mungkin sendiri. kelas 1, kelas 2, kelas 3 lain Ya. kan gitu. Nah, kita saling menghormati kan kayak gitu. Saling menghormati supaya apa juga semua nanti akhirnya bisa pandai semua. Ya, Gitu. kita sama-sama belajar selama kan kita masih hidup kan gitu. Kan masih ada toleransi tolong menolong. Harus ada bijaksana. Harus ada saling mengingatkan untuk hal yang positif.
Ya, terima kasih. Jadi ini udah cukup, Pak. Ya, Tadi sementara cukup. Nanti lain waktu kita sambung lagi. kita sambung lagi mungkin di acara atau topik berikutnya lah. Yang sama lagi. Ya. Terima kasih untuk kru saya sebagai saya juga Ki Suparti atau dinamakan Gajah di Gajah. Saya sangat berterima kasih atas informasinya dari Pak Bambang Kiliwung Lumaksa yang sempat hari ini meluangkan waktunya untuk mengungkap sejarah yang ada di wilayah kita, khususnya tadi Jipang. Itu Jipang, jadi sebagian, belum seluruhnya. Belum Gitu. seluruhnya ya. Jadi dikit-dikit kita ya. cukup di sini dulu acara kita pada hari ini, dan lain waktu kita sambung lagi, apa begitu Pak? Ya, terima kasih atas segala sesuatunya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih dari Pak Ki Bambang Liwung Lumaksa. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran dan mau meluangkan waktunya untuk mengungkap sejarah yang ada di sekitar kita. Pada hari ini saya nanti ketemu pada hari dan waktu yang lain. Ya. Itu cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.